Ya teman-teman, menjawab pertanyaan Anda, apakah kita bisa mempengaruhi orang lain dari jarak jauh? Saya katakan bisa. Bagaimana caranya? Simak video ini. Baik teman-teman, kembali lagi kita ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Mudah-mudahan inspirasi yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk Anda ya. Dan teman-teman, kembali satu inspirasi saya bagikan untuk Anda kali ini tentang pikiran bawah sadar. Tepatnya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain melalui pikiran bawah sadar, atau bagaimana kita bisa mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh. Begitu kurang lebih yang ditanyakan kepada saya. Nah, video ini sekaligus juga menyambung video sebelumnya yang saya katakan bahwa pikiran kita ternyata terhubung satu dengan yang lainnya. Bahkan bukan hanya terhubung antar pikiran manusia, tetapi dengan alam semesta, pikiran bawah sadar kita juga terhubung. Nah, oleh karena pikiran kita terhubung, teman-teman, maka kita bisa melakukan komunikasi secara batin ya, secara pikiran bawah sadar dengan orang lain. Nah, dalam video ini saya menggunakan istilah komunikasi batin ya, atau komunikasi pikiran bawah sadar. Sebenarnya komunikasi ini identik juga dengan telepati, tetapi saya tidak akan membahas tentang telepati, dan saya juga tidak akan menggunakan istilah telepati. Meskipun Anda mungkin setelah menyaksikan video ini, Anda menangkap bahwa komunikasi batin ini hampir sama dengan telepati. Ya, itu. Baik. Bagaimana kita melakukan komunikasi batin dengan orang lain? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Yang pertama adalah harus adanya sebuah kedekatan emosional. Ya, lebih mudah lagi Anda melakukan komunikasi dengan orang yang memang sudah Anda kenal. Ya, mungkin saudara, orang tua, saudara kembar, atau mungkin dengan orang yang Anda cintai. Ya, dengan pasangan Anda mungkin. Ini penting teman-teman, sebab kedekatan emosional inilah yang akan mempermudah Anda terjadi koneksi, terjadi hubungan batin. Ya, komunikasi batin di sini yang saya maksud, ini kita mengirimkan pesan kepada orang lain melalui pikiran bawah sadar kita tanpa menggunakan indera kita, tanpa kita bersuara ya, tanpa kita menggunakan gerak tubuh, tanpa kita bertatap muka, atau bahkan tanpa menggunakan alat-alat ilmiah, contohnya telepon ya, atau mungkin alat yang lainnya. Artinya kita memang murni di sini memaksimalkan kemampuan pikiran bawah sadar kita. Itu. Nah, bagaimana untuk bisa menciptakan kedekatan emosional? Jadi teman-teman, ketika Anda ingin berhubungan dengan orang lain, ingin mempengaruhi orang lain melalui pikiran bawah sadar Anda ingin menyampaikan sebuah pesan, maka hati Anda atau batin Anda itu harus dekat dengan orang yang Anda maksud. Setidaknya Anda harus mengenal ya, secara lebih dekat orang yang Anda maksud. Bagaimana kalau orang itu kita tidak kenal sama sekali? Nah, setidaknya teman-teman, Anda bisa menggunakan sarana pendukung yang bisa mengkoneksikan pikiran dan juga batin Anda dengan orang yang Anda maksud. Misalnya fotonya ya, misalnya identitasnya, data dirinya, nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya ya. Meskipun ada beberapa orang yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi, dia tidak memerlukan sarana tersebut. Tetapi untuk belajar awal ya, kita mungkin perlu sarana tersebut ya. Oke, itu yang pertama, kedekatan emosional. Kemudian yang kedua, kita juga harus mempunyai sebuah ketenangan batin. Ketenangan batin di sini diantaranya adalah kesabaran, kemudian pengendalian diri, keyakinan, ya, dan juga terutama iman. Ya, ini penting teman-teman. Sebab jika kita tidak menguasai itu, kita akan sulit terkoneksi dengan orang yang kita maksud. Ya, kesabaran ini sangat menunjang karena dalam kita melakukan komunikasi batin dengan orang lain, itu kita membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Ya, jadi itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah situasi dan kondisinya harus mendukung. Sekali lagi, situasi dan kondisinya harus mendukung. Baik situasi dan juga kondisi dari pihak Anda
ataupun juga situasi dan juga kondisi dari orang yang kita maksud. Ya, itu 3 poin penting teman-teman yang harus kita persiapkan untuk melakukan komunikasi batin dengan orang lain. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, hal-hal apa sajakah yang bisa kita komunikasikan dengan orang lain melalui komunikasi batin ini atau melalui komunikasi bawah sadar ini? Apa saja teman-teman? Apa saja boleh. Masalah asmara, masalah cinta, bisnis Anda, atau mungkin masalah pribadi, ya, boleh apa saja. Nah, dalam video kali ini saya ingin memberi satu contoh yang sering saya lakukan, ya, dan selebihnya nanti Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ya, Anda yang bergerak di bidang bisnis mungkin marketing, ingin mempengaruhi pelanggan Anda tinggal menyesuaikan. Atau mungkin Anda orang tua ingin mempengaruhi anak-anak Anda agar bersikap lebih santun, Anda tinggal menyesuaikan. Atau hal-hal yang lain, ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, yang ingin saya contohkan kali ini adalah bagaimana kita mempengaruhi orang lain dari jarak jauh agar orang tersebut mau menghubungi kita. Sebelum nanti saya kasih panduannya teman-teman, saya ingin kasih satu contoh dulu. Seorang ibu pernah datang kepada saya minta tolong, ya, atau minta dibantu agar suaminya itu mau menghubungi dia lagi. Ya, ini sebenarnya privasi, tetapi saya tidak akan bongkar identitasnya, hanya sebagai satu gambaran saja, di mana sang suami ini pergi meninggalkan istrinya, dan sang istri ini ingin suaminya kembali lagi. Nah, mereka sudah lost contact, tidak ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Si ibu ini tidak punya nomor telepon, mau menghubungi ke siapa dia tidak tahu. Akhirnya saya coba bantu, ya, dengan melakukan sebuah pendekatan secara emosional, ya. Saya ajak ngobrol, saya ajak berbincang, akhirnya saya tahu situasi kondisinya seperti apa. Singkat cerita, si ibu ini kemudian saya bimbing, saya kasih arahan dan panduan, dan kabar baiknya teman-teman, kurang dari 1 minggu, hitungan 3 atau 4 hari saya lupa, pihak suami itu menghubungi si ibu. Nah, mungkin Anda bertanya, bagaimana dia bisa mengetahui nomor si ibu? Nah, si suami ini menghubungi nomor salah satu anaknya. Ternyata si suami ini masih menyimpan salah satu nomor anaknya. Melalui anaknya, kemudian minta tolong untuk disambungkan kepada si ibu, dan akhirnya mereka bisa tersambung. Nah, sampai di sini teman-teman, komunikasi batin kita itu ternyata berhasil. Ya, mengenai caranya nanti bagaimana, ya, teknisnya nanti bagaimana, itu alam semesta yang akan membantu Anda mewujudkan tadi, koneksi tadi. Ibunya pengen bapaknya menghubungi, dan akhirnya kemudian sudah terhubung di situ. Ya, ini salah satu bukti nyata bahwa komunikasi batin itu ada dan bisa kita lakukan. Ya, baik. Nah, kemudian apa yang harus kita persiapkan atau bagaimana langkah-langkahnya? Nah, jadi yang harus dilakukan teman-teman, ini ada 2 langkah. Langkah yang pertama adalah langkah komunikasi dengan pikiran bawah sadar kita terlebih dahulu. Ini adalah langkah pertama, adalah langkah persiapan. Kemudian nanti ada langkah kedua, itu adalah langkah eksekusi target. Ya, jadi pada saat Anda ingin mempengaruhi orang lain, Anda harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Persiapan diri di sini adalah 1, Anda harus menentukan target Anda dan juga pesan yang ingin Anda sampaikan. Ya, kemudian yang kedua, Anda juga harus komunikasikan dengan pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda ingin mempengaruhi orang lain, ya, si A, si B atau siapa, ya, malam itu misalnya. Ya, nah, setelah Anda persiapkan target dan Anda sudah pastikan dalam pikiran Anda, niatan Anda untuk berkomunikasi dengan orang lain, maka berarti Anda sudah siap untuk melakukan komunikasi. Nah, selanjutnya, langkah yang kedua harus Anda persiapkan adalah eksekusi target, ya. Pada saat Anda sudah terhubung dengan target Anda, di situ Anda kemudian melakukan eksekusi, melakukan tindakan untuk mempengaruhi, ya. Nah, langkahnya bagaimana? Ini saya kasih panduan singkat saja teman-teman, ya, karena sebenarnya setiap tahap ini harus detail, ya, dalam kita melakukan, tetapi ini saya kasih panduan garis besarnya, ya. Yang harus kita lakukan, yang pertama adalah cari waktu yang terbaik menurut Anda. Waktu yang terbaik ini adalah waktu di mana Anda cukup free, ya, tidak dalam kesibukan yang padat, ya.
tidak dalam kondisi pikiran yang penat atau banyak beban, banyak pikiran ya. Jadi usahakan pada saat hati Anda rileks, tubuh Anda juga rileks, Anda dalam kondisi sehat ya. Nah, ambil waktu terbaik di malam hari ya, ketika Anda sudah mulai merasa mengantuk ya. Anda mungkin sudah menguap beberapa kali, bahkan mungkin ya setengah sadar, setengah sudah tidur. Nah, ini sebenarnya kondisi yang bagus untuk bisa masuk ke dalam batin Anda, ke dalam pikiran bawah sadar Anda ya. Taruh kata Anda sudah menemukan hari yang baik untuk Anda, malam hari, dan Anda sudah siap untuk melakukan komunikasi batin dengan orang yang Anda maksud. Tentukan target Anda terlebih dahulu ya. Tentukan target Anda, persiapkan sedetail mungkin, sebaik mungkin, dan juga tentukan pesan yang ingin Anda sampaikan. Nah, selanjutnya langkah yang harus Anda persiapkan adalah langkah sebelum Anda berangkat tidur ya. Anda berbaring, posisikan Anda berbaring seperti Anda tidur ya, tanpa Anda memeluk guling ya, agar Anda mudah untuk mengatur pernafasan Anda. Setelah Anda berbaring, teman-teman, atur nafas Anda ya, pelan-pelan atur nafas Anda. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tujuannya apa? Untuk membuat Anda menjadi lebih rileks ya. Setelah Anda cukup rileks, teman-teman, kemudian pejamkan mata Anda. Oke. Nah, setelah Anda, teman-teman, menutup mata Anda, bawa masuk pikiran Anda ke dalam pikiran bawah sadar Anda, ke dalam batin Anda ya. Bawa masuk pelan-pelan ya. Ciptakan keheningan, ciptakan ketenangan. Bawa masuk, terus bawa masuk ya. Tetap atur nafas Anda ya. Ketika Anda sudah mulai merasa nyaman, Anda mulai rileks ya, mulailah kemudian melakukan hubungan batin. Lalu mulai katakan dalam pikiran bawah sadar Anda, saya akan terbangun pada saat pikiran bawah sadar saya terhubung dengan si A. Anda bisa sebut namanya ya. Saya akan terbangun ketika pikiran bawah sadar saya terhubung dengan si A. Itu ya. Anda bisa ucapkan terus ya. Dalam pikiran bawah sadar Anda bisa visualisasikan atau Anda bisa bayangkan wajah dari target Anda. Ya. Saya akan terbangun saat pikiran bawah sadar saya terhubung dengan si A. Ya. Kemudian silahkan Anda beristirahat. Nah, nanti ketika pikiran bawah sadar Anda benar sudah terhubung dengan target Anda akan terbangun, teman-teman. Anda akan terbangun, ya. Anda akan terbangun. Nah, ketika Anda sudah terbangun, disitulah saatnya untuk melakukan komunikasi. Tidak perlu turun dari tempat tidur, tidak perlu cuci muka, atau mungkin ke kamar mandi, tidak perlu, ya. Jadi, langsung lakukan komunikasi. Komunikasi bisa Anda lakukan masih dalam posisi Anda tidur, ya, tetapi dalam kesadaran, ya. Atau Anda bisa bangun, ya, duduk, ya, seperti orang bermeditasi. Prosesnya hampir sama seperti di awal. Hanya yang kedua ini ada sesi di mana Anda menyampaikan pesan Anda, ya. Caranya tetap sama, Anda atur nafas Anda kuasai batin Anda dalam kondisi tenang, dalam kondisi nyaman, ya. Bawa pikiran Anda masuk lebih dalam ke dalam pikiran bawah sadar Anda sendiri, ya. Dan kemudian hadirkan target Anda dalam pikiran bawah sadar Anda, dalam bayangan Anda. Mulailah Anda melakukan hubungan batin, ya. Ciptakan suatu kondisi, ya, atau bayangan dalam pikiran Anda sedang berada di suatu tempat dan Anda sedang berada bersama target yang Anda maksud, ya. Dan kemudian hadirkan target Anda dalam pikiran bawah sadar Anda, dalam bayangan Anda, ya. Hadirkan seolah-olah dia ada di depan Anda. Anda harus membayangkan jelas, ya, wajah target yang Anda maksud, ya. Oleh karena itu, foto tadi cukup penting. Jadi foto itu adalah untuk melihat targetnya seperti apa. Agar apa? Agar Anda mampu membayangkan dalam pikiran bawah sadar Anda ketika Anda sudah memejamkan mata, ya. Jadi bukan pada saat Anda tidur, kemudian Anda ingin berkomunikasi, Anda melihat fotonya, kemudian Anda mengajak berbicara dengan fotonya. Tidak, bukan seperti itu, teman-teman, ya. Mungkin itu bisa dilakukan oleh mereka yang mempunyai tingkat kesadaran yang mungkin memang super tinggi, ya. Mungkin bisa itu. Tetapi langkah awal yang biasa saya lakukan
dulu ketika saya berlatih, prosesnya seperti itu. Ketika Anda sudah mampu memunculkan gambar target Anda, baru kemudian Anda mulai untuk menyampaikan pesan Anda. Pesan di sini yang perlu diperhatikan adalah pilih kalimat atau kata-kata yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Ya, singkat, padat, dan mudah dipahami. Jadi bukan seperti kita berbincang-bincang. Tidak perlu ada sapaan, tidak perlu ada candaan. Bukan seperti kita ngobrol di dunia nyata atau seperti kita ngerumpi, tidak. Tetapi kita berbicara seperti kalau mungkin Anda pernah melihat robot ya, suaranya terpotong-potong. Suaranya terpotong-potong. Satu contoh kalimat yang biasa saya gunakan ketika ingin misalnya memanggil orang lain untuk menghubungi, biasanya hanya memperkenalkan diri, singkat. Kita sebut namanya. Siapa misalnya? Bapak Tono misalnya. Bapak Tono, ini saya. Sebut nama Anda. Mohon menghubungi saya secepatnya. Penting, terima kasih. Ya. Jadi kalimatnya pendek, singkat. Sebut nama, ya. Bapak Tono, ini saya. Ya, Anda boleh sebut nama Anda. Mohon menghubungi saya secepatnya. Penting, terima kasih. Nah, ini kalimatnya sepele ya, tetapi ini mudah diterima oleh pikiran bawah sadar. Ya. Nah, untuk beberapa kepentingan itu membutuhkan kalimat yang lebih panjang, lebih detail ya, namun tidak bertele-tele. Contohnya untuk Anda yang mungkin di bidang marketing, nah itu membutuhkan kalimat yang lebih panjang. Karena begini teman-teman, mempengaruhi orang lain itu bukan hanya untuk satu orang saja. Mempengaruhi banyak orang pun bisa dalam satu waktu. Kalau tadi saya mempengaruhi Pak Tono untuk menghubungi saya, nah bisa juga Anda yang mungkin marketing mempengaruhi orang yang ada di sekitar Anda, satu komplek mungkin ya, satu komplek tempat tinggal Anda, untuk menerima barang dagangan Anda. Itu bisa, ya. Oke, balik lagi, tahapnya sudah sampai di sana. Tetap pertahankan dan tetap bayangkan kondisi Anda dengan tadi target Anda, ya. Terus bayangkan ya, bayangkan nyata, gambarkan ya, sampai benar-benar Anda merasa nyaman ya, kondisi Anda tidak ada keraguan ya, Anda begitu yakin ya. Nah, kemudian setelah Anda selesai melakukan teman-teman, Anda buka mata Anda seperti biasa dan jangan diingat lagi ya. Jangan diingat lagi. Buat hati Anda begitu mantap ya, begitu yakin bahwa target Anda sudah menerima pesan Anda dan secepat mungkin akan menjalankan apa yang Anda pesankan kepada target Anda. Nah, yang perlu kita tahu teman-teman bahwa dalam percobaan yang pertama mungkin masih gagal. Artinya target Anda belum juga terpengaruh oleh pikiran bawah sadar Anda. Nah, ini Anda perlu ulangi lagi. Nah, kenapa bisa gagal? Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, ya. Memang dibutuhkan latihan, teman-teman, ya. Dibutuhkan konsentrasi yang tinggi, dibutuhkan latihan, ya. Dibutuhkan keterampilan, ya, agar menjadi sebuah kebiasaan. Ketika Anda sudah terbiasa melakukan komunikasi batin, maka Anda akan dengan mudah, ya, menjalankan atau melakukan komunikasi batin ini, ya. Nah, untuk Anda teman-teman yang mungkin setelah melakukan ini masih sering gagal atau belum mampu, nanti di video berikutnya teman-teman saya akan buatkan panduan latihan bagaimana kita berlatih memperkuat batin kita ya, mempertajam batin kita agar kita mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain atau mampu untuk mempengaruhi orang lain. Mudah-mudahan ini bisa Anda pahami teman-teman ya, meskipun mungkin agak kurang tertata penyampaiannya, tetapi harapan saya inti sarinya bisa Anda tangkap ya. Video berikutnya nanti tentang latihan, bagaimana kita melatih diri kita agar lebih peka, memiliki batin yang lebih kuat ya, memiliki perasaan yang lebih kuat, sehingga kita mudah untuk melakukan komunikasi batin dengan orang lain, mudah mempengaruhi orang lain meskipun dari jarak jauh sekalipun. Demikian teman-teman, terima kasih Anda sudah menyimak. Sekali lagi, jangan lupa bagikan video ini jika Anda anggap penting juga untuk orang lain ya. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.